Di momen itu kita bertumbuh, di momen itu kita berubah, di momen itu iman kita makin dikokohkan, di momen itu kita belajar keintiman sama Tuhan. Itu momen yang paling indah, yang orang nggak kejar, orang kejarnya jawaban doanya, makanya orang kecewa. Shalom Pastor. Thank you Apa for kabar having me. Pastor? Baik dong. Hari ini sibuk banget ya? Hari ini 5 ibadah di sini. Wow, 5 ibadah ya. Dan aku hari ini mau ngobrol-ngobrol panjang banget sama Yes, Pastor tentunya tentang gimana sih perjalanan hidup Pastor. Boleh diceritain sedikit dari awal mulanya jadi hamba Tuhan sepenuhnya sampai hari ini? Kalau dibilang sedikit, oke lah, saya sedikitin ya. Oke, jadi gini, saya dilahirkan di keluarga yang kalau orang Jakarta bilang bukan Kristen aja tapi Kristen pakai E, jadi udah Kristen banget. Nah, ketika itu terjadi, ketika akhirnya dihidupi menjadi kehidupan yang ya akhirnya jadi agamawi lah ya, bukan kehidupan yang punya hubungan sama Tuhan, sama sekali enggak. Dan bahkan ya tidak pernah diajarkan keintiman yang sesungguhnya mungkin saat itu. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu disekolahkan ke sekolah Kristen juga, terus nggak jaminan lah. Akhirnya saya bertobat tahun 98. Setelah sekian lama menjadi anak yang dilahirkan di keluarga Kristen itu baru bertobat di usia 30 waktu itu. Jadi itu juga lewat sebuah kejadian yang cukup ya dalam tanda kutip aneh dan ya pasti Tuhan lah ya. Dan bertobat tahun 98 kemudian akhirnya disitulah saya mulai pelayanan saya sampai hari ini. Jadi saya tidak mengembalakan gereja tapi saya dipanggil Tuhan untuk bergerak di yayasan dan juga melayani pelayanan mimbar sebagai guru lah istilahnya gitu. Panggilannya seperti itulah kira-kira. Itu gurunya gitu. Dalam sebuah gereja atau? Enggak sih, lebih memperlengkapi tubuh Kristus dengan pengajaran lah, kira-kira begitulah. Gitu. Ada satu momen gak sih yang kayak benar-benar ngerasa, ini adalah saatnya aku melayani Tuhan gitu. Ada mungkin Tuhan ngomong langsung atau mungkin ada mimpi. Sebenarnya agak dijorokin sih. Jadi kan bertobatnya tahun 98 bulan Agustus. Terus di bulan Oktobernya itu ada tante aku yang minta untuk aku berkhotbah di kantornya, di depan karyawannya dia. Terus aku tanya berapa lama nih khotbahnya, 30 menit katanya gitu. Jadi ya kan nggak pernah khotbah ya, jadi akhirnya belajar seadanya, lihat seadanya ayat-ayat firman Tuhan, terus kemudian tulis sendiri khotbahnya, terus belajar khotbah di depan kaca, berharap bahwa itu semua note-nya itu akan habis selama 30 menit. Terus mulai praktekkan di depan kaca, ternyata 10 menit selesai khotbahnya. Jadi besoknya bingung, nih gimana sisa 20 menit. Nah disitulah terjadilah yang namanya nervousnya luar biasa. Tapi akhirnya belajar gini, ketika aku nervous, disitulah justru kuasa Tuhan bekerja. Jadi akhirnya yang keluar bukan kuat dan gagahku lagi, akhirnya Tuhan. Nah dengan berjalannya waktu sudah 29 tahun, 28 tahun, saya akhirnya tidak akan pernah mau supaya rasa nervous itu pergi. Karena kalau sampai tidak rasa nervous mau khotbah, itu berarti saya pakai kekuatan sendiri. Jadi saya bilang, Tuhan saya gak mau rasa nervous ini hilang. Karena saya tahu ketika saya nervous, berarti suara Tuhan yang bekerja bukan suara saya. Gitu loh. Jadi itu jadi pembelajaran juga sih awalnya. Jadi awalnya dijorokin. Disuruh langsung khotbah di depan banyak orang. Iya, gitu karena ya. Bill kamu baru bertobat, ayo dong. Ya ngomongnya sih sharing aja firman Tuhan. Ya sharing apaan, gue baru bertobat juga. Wow, itu 28 tahun berarti sampai saat ini ya Pastor ya, berjalan gitu ya. Nah di 28 tahun itu pasti banyak banget nih tantangan yang terjadi betul di kehidupan gitu. Dan di tengah-tengah ritme pelayanan nih ya, ada naik, ada turun gitu ya Pastor ya. Gimana Pastor bisa menjaga keseimbangan itu antara pelayanan lalu juga secara pribadi dengan keluarga atau dengan diri sendiri mungkin ada yang mau disampaikan? Semua musim pasti ada momen-momennya. Semua musim itu ada yang namanya skala prioritas. Dulu waktu anak-anak masih kecil, saya masih ingat untuk menolak jadwal pelayanan di Minggu sore. Karena Minggu sore itu sakral banget untuk ada bersama mereka. Dan waktu saat itu pernah ada sebuah gereja nanya, Pak nanti sore Bapak emang ada jadwal di mana? Nah terus gue bilang dong, ya di rumah sama anak-anak. Oh berarti Bapak bisa dong pelayanan teman-teman? Nggak bisa. Kan nggak ada pelayanan. Ya itu pelayanan aku, saya bilang gitu. Dia masih nggak mudeng gitu.
Tapi ya Bapak berarti bisa ke gereja kita dulu baru ntar ke rumah. Nggak bisa, itu pelayanan saya. Jadi saya nggak bisa khotbah gitu. Jadi waktu mereka masih kecil-kecil, yang namanya skala prioritas itu di musim itu buat mereka lah. Momen-momen seperti begitu. Jadi keseimbangan yang akhirnya kita belajar adalah nomor satu, pelayanan adalah keluarga. Itu nomor satu. Dan warisan yang aku berikan kepada mereka itu, warisan yang paling besar itu yang saya selalu ajarkan kepada jemaat adalah firman Tuhan. Jadi yang namanya saat teduh dengan diri sendiri pastinya setiap hari, dan keseimbangan yang namanya mesbah keluarga itu harus ada setiap malam. Sampai hari ini. Walaupun anak-anak udah jauh-jauh, tapi tetap yang sekarang ini kakaknya udah pergi jauh, jadi kita video call setiap malam. Perbedaan waktu 12 jam, dia baru bangun pagi, tapi kita mesbah keluarga tetap kita lakukan. Setiap hari. Gak ada bolong. Jadi kalau misalnya kita lagi traveling pun kita video call. Gitu. Itu harus tetap terjaga ya. Itu salah satu hal penting ya untuk kehidupan keluarga ya, untuk jaga keseimbangan itu. Dan dalam pengalaman Pastor sendiri nih, hal apa yang paling sering menguji iman? Nah, kita lagi mau bahas tentang iman nih, Pastor. Karena iman itu harus dilatih, betul gak sih, Pastor? Dan itu adalah hal yang sulit menurut saya. Karena yang kita nggak bisa lihat tuh kadang suka kayak bener nggak ya ini bakal kejadian, nggak, udah mepet nih waktunya gitu ya, Pastor. Dalam pengalaman Pastor sendiri, apa sih yang paling sering menguji iman dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya iman diuji itu nggak akan ada habisnya. Sampai selamanya kita hidup, yang namanya iman diuji, kita lulus nih dalam satu hal ya. Besok nanti akan ada namanya sekolah kehidupan baru lagi, kelas baru lagi. Iman diuji dalam bentuk apapun, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam sebuah hubungan, apapun itu iman diuji di situ. Dan kalau mau ditanya yang lebih berat iman di mana, nggak juga sih, sama aja setiap hari itu sekolah kehidupan gitu loh. Dan selalu saya katakan begini, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri yang kemarin atau diri kita yang tahun lalu misalnya. Saya harus lebih baik dari diri saya yang kemarin. Sekolah kehidupan ini harus lulus. Dan gimana caranya? Saya ngerti kok, saya berjalan sama gurunya. Saya berjalan sama masternya, sama rajanya yang sudah memberikan sebenarnya jawabannya gitu dalam hidup saya. Dan akhirnya ketika kita mengerti ini, akhirnya perjalanan iman itu walaupun ngeri-ngeri sedap, tapi pasti jadi nikmat lah. Karena memang nggak enak jalannya gitu loh. Perjalanan iman tuh nggak enak. Makanya jalan itu sempit. Jalan itu sepertinya kalau kita masukkan sesak, Matius 7. Dan bukan karena orang banyak berdesak-desakan, bukan, sedikit orang kok yang mendapatinya. Berarti kan pintunya kecil banget. Dan memang tampaknya dari depan pasti gak enak. Tapi justru Tuhan bilang itulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jalan menuju kepada kehidupan lewat mana? Pintu yang sempit. Di dalam pintu yang sempit kita menemukan kebenaran. Itu perjalanan iman dan itu tiap hari. Betul. Itu adalah hal yang ya mungkin saya setiap manusia pasti mengalami hal itu ya, Pastor ya. Dan itu adalah hal yang cukup membuat hati tuh kalau udah mendekati tuh deg-degan gitu. Tuhan ini bener gak ya? Ada satu ayat khusus gak sih yang Pastor kayak kamu coba baca ini gitu, dan kayak kamu pasti percaya aja gitu? Saya selalu suka mengutip Roma 8 ayat 28 karena di depannya ada tulisan begini, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya kan. Nah, selagi kita berjalan menghadapi masalah, kita tuh seringkali tidak sadar bahwa Tuhan lagi kerja. Yang kita lihat kan pakai mata jasmani adalah masalahnya. Nanti setelah lewat itu semuanya, biasanya Tuhan bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Waktu kita lihat ke belakang, kita akan terkesima sendiri dengan apa yang Tuhan lakukan. Terus kita bilang gini, wow, aku tahu sekarang. Sekarang berarti apa? Udah lewat. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat aku. Jadi waktu kita lagi jalan, kita kan gak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Yang kita lihat kan masalah. Tapi biarlah kita sadar dengan mata rohani kita, Tuhan terima kasih walaupun aku gak bisa lihat, tapi aku mengucap syukur. Karena Tuhan pasti sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Nanti pas sudah selesai, kita bisa deklarasi ayat itu. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Gitu. Kalau tadi kita harus lihat nih, kita noleh ke belakang ya, kita noleh ke belakang. Di fase kehidupan Pastor gitu ya, pasti ada momen dimana kayak, oh Tuhan, yang paling membekas di hati Pastor ya, oh Tuhan maksudnya tuh ini gitu ya. Boleh tolong sharingin ke kita gitu, jadi pembelajaran juga. Kalau momen yang paling berkesan waktu lagi sakit sih. Waktu lagi kena cancer tahun 2019. Wah, sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Dan itu menjadi momen di mana menjadi sebuah pembelajaran yang itu sekolah kehidupan yang paling the best buat aku. Sama buat keluarga ya, buat istri, buat anak-anak juga. Jadi itu momen yang paling indah, itu momen yang paling dahsyat, itu sekolah kehidupan yang paling luar biasa bagi aku, mahal banget harganya. Itu istilahnya gini lah, kita mau masuk sekolah harganya mahal, terus bagi aku gini, pas sudah selesai gini, wah terima kasih Tuhan.
Disuruh ngulang lagi nggak mau sih. Cuman kalau dilihat-lihat ini sekolah nih harganya mahal banget gitu loh. Dan terima kasih Tuhan udah pilih aku masuk ke dalam sekolah itu. Sehingga ngalamin pengalaman yang luar biasa, istilahnya berhadapan tatap-tatapan sama kematian. Dan disitulah lihat tangan Tuhan memelihara dan ada sebuah hal yang terjadi di sana di sini yang akhirnya kita bisa bilang sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Itu momen yang paling indah sih sebenarnya. Yang sakit itu ya Pastor ya. Kalau boleh tahu mungkin ada beberapa penonton yang nggak tahu nih, Pastor sempat sakit apa sih Pastor? Saya terdiagnosa kena kanker darah, namanya acute myeloid leukemia. Dan AML ini adalah jenis kanker darah yang paling progresif. Dan waktu itu didiagnosa AML itu dan divonis mati 3 bulan. Jadi didiagnosanya keluar bulan Januari 2019. 3 bulan ke depan dokter bilang kamu mati, meninggal. Dan dia akan memberikan pengobatan yang paling keras dengan harapan hanya memperpanjang waktu 6 bulan gitu. Jadi itu momen yang betul-betul membawa kehidupan kita yang namanya kita membiarkan firman menguasai hidup tuh di situ. Gimana coba, kita kan lagi lihat penyakit. Penyakit itu kan menguasai pikiran. Betul. Gimana caranya firman menguasai pikiran? Disitulah teruji. Betul. Disitulah sekolah kehidupan. Dan gitu. Ini udah ada yang disebut 3 bulan lagi akan udah nggak ada lagi di dunia ya. Itu adalah hal yang wow. Itu di fase-fase itu pastor mikirnya apa gitu pas tahu diagnosanya seperti itu? Jadi gini, kanker darahnya tuh 85% dari tubuh saya kanker semua udah. Darahnya tuh kanker semua. Dan di momen waktu dokter kasih tahu tentang kehidupan saya tinggal 3 bulan lagi, kok bisa di pagi harinya dapat firman dari Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Makanya penting kan saat teduh kan. Ini saat teduh dan saya nggak tahu kan nanti siang dokter akan masuk kamar, dia akan kasih tahu vonis ini, dia akan kasih tahu ntar pengobatan yang menyeramkan bla bla bla. Kita kan nggak tahu, paginya kita lagi renungan pagi-pagi. Nah, abis dokternya ngomong, dokternya keluar kan. Dia bilang gini, Pak, nanti Bapak akan dimasukin cairan kemo lewat dada Bapak, dan cairan kemo ini kalau jatuh ke tangan susternya melepuh. Kalau 1 tetes saja jatuh ke tangan Bapak tuh tangannya bisa melepuh. Jadi Bapak bisa bayangkan ini cairan seperti air raksa lah kira-kira gitu ya. Dan bayangin Bapak dimasukin cairan ini 3,5 liter selama 1 minggu. Berarti kalau itu membakar kulit, berarti setelah 1 minggu organ-organ Bapak hancur. Melepuh, hancur, Bapak masuk ICU, Bapak akan pakai ventilator, koma, mati. Itu roadmap-nya lah dia bacain. Supaya ketika Bapak mati, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit, saya mohon Bapak Ibu tanda tangan. Karena protokolnya kayak begitu. Nah, waktu itu terjadi, dia bacain itu, terus dia keluarkan. Saya sama istri saya nangis dong pegangan tangan. Iya, pasti. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Bill, tadi pagi baca apa? Amsal dari Amsal Tuhan. Coba baca ulang lagi. Saya baca ulang. Terus ayatnya bunyi gini. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Terus kayak ada suara ngomong gini, yang kamu barusan dengar itu adalah suara dari dokter. Itu adalah kenyataan hidup kamu hari ini. Yang kamu dengar firman Tuhan bahwa kamu akan disembuhkan, itu adalah kebenaran. Tiba-tiba keluar nih dari mulut nih. Ngomong sama istri saya. Berarti sayang, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan tunduk sama kebenaran. Saya ngomong gitu tiba-tiba. Terus itu jadi motonya kita nangis berdua. Terus tiap kali nanti ada berita buruk tiap hari, pokoknya Tuhan, kenyataan tunduk sama kebenaran. Aku akan mendengar firman-Mu, bilur-Mu sudah menyelamatkan aku, bilur-Mu sudah menyembuhkan aku, darah-Mu sudah tercurah. Ngomong gitu terus tiap hari. Kenyataan tunduk sama kebenaran, kenyataan tunduk sama kebenaran. Itu jadi moto kita setiap hari. Jadi apakah keadaannya makin baik? Tidak. Makin buruk, dan bahkan akhirnya mendekati beberapa kali momen-momen kritis. Gitu. Kejang-kejang, terus akhirnya udah di dalam posisi yang seperti dokter kasih tahu udah akan masuk ICU, tapi di momen-momen kayak begitu Tuhan selalu luputkan. Di saat mau ditarik masuk ICU, Tuhan bangkitkan tubuh saya, terus tiba-tiba jadi normal lagi. Jadi nggak pernah masuk ICU. Tapi mendekati masuk ICU iya. Yang sangat mengagetkan adalah setelah 1 bulan ada 10 tim dokter, ini terjadi di Singapore General Hospital. Ketua hematologi atau ketua dokter dari grupnya dokter ini yang menangani saya, dia bukan orang percaya. Dan itu menjadi kesaksian juga buat dia. Karena waktu dicek selama 1 bulan itu ternyata kanker darahnya dari 85% jadi 0%. Hilang.
Nah itu bagi dia sangat-sangat membingungkan karena nggak pernah ada pasien yang seperti saya yang tiba-tiba kansernya hilang dalam hitungan sebulan. Nah ketika dia ngomong sama saya di kamarnya, saya bilang gini, dok, yang menyembuhkan saya itu adalah Tuhan yang saya sembah. Ketika dokter visit saya ke kamar, seringkali saya sedang dalam momen perjamuan kudus, saya bilang, Holy Communion. Dan biasanya dokter kan nunggu di pintu, dia dengan sabarnya nungguin sampai saya selesai berdoa. Dan saya bilang, Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya ambil perjamuan itu adalah Tuhan yang namanya Yesus Kristus, penyembuh dan bilurnya tercurah di kayu salib. Itu jadi kesaksian buat dia, karena nggak masuk di nalarnya dia juga. Gitu. Jadi bisa sampai 0% itu dia pun juga bingung gitu. Di awal juga kita nggak percaya. Jadi waktu dia bacain kamu 0%, saya bilang gini, 0%, nggak ada 10%, 15%. Kita yang nggak percaya, masa nggak ada sisanya dikit pun, nggak ada. Terus saya nggak pernah lupa dia ngomong gini, you are clean, totally clean, darahnya clean. Wow. Dan itu mujizat lah. Ya. Itu mujizat Tuhan. Betul banget. Karena itu udah vonis yang sangat menyeramkan ya, betul, dokter ya. Betul. Dan pasti jadi berkat banget buat di rumah sakit itu. Dan hal tersebut pasti ada sebuah perubahan yang terjadi dalam cara pikir pastor. Entah itu sebuah hal yang buruk pernah terjadi di pikiran atau mungkin suatu hal yang lebih baik lagi. Ada momen itu nggak pastor? Ketika melewati fase tersebut. Pokoknya prinsipnya gini, waktu saya pulang ke Indonesia dan teman-teman bilang ini, Bill, lo dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue diubahkan Tuhan. Nah, itu yang paling dahsyat, itu adalah mujizatnya. Karena kesembuhan itu Tuhan tinggal balikin tangan, kita sembuh. Iya. Dalam hitungan detik kita sembuh. Tapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon dari kita. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya diubahkan dalam hal yang berbeda dengan istri saya. Saya menikah sama orang yang logika tinggi. Jadi bagi dia semuanya serba logika. Jadi bagi dia untuk mengalami momen yang namanya perjalanan iman itu bagi dia sesuatu yang mengubahkan dia. Kedua anak saya waktu itu lagi duduk di bangku SMA kelas 3 sama kelas 6 SD. Dua-duanya lagi mau ujian akhir. Mereka juga diubahkan Tuhan. Kita sama-sama masuk ke dalam padang gurun lah sama-sama. Saya juga diubahkan Tuhan. Saya belajar prioritas. Saya belajar banyak hal yang tadinya saya tunda, yang saya tidak lakukan. Diubahkan Tuhan di situ. Jadi waktu kita akhirnya selesai perjalanan ini, saya cuma mengucap syukur, bilang Tuhan terima kasih karena itu permohonan saya. Saya pengen pulang ke rumah bukan di kantong jenazah, tapi sehat. Karena saya harus hadir di kedua wisuda anak saya, yang SMA sama yang SD. Dan di dua-duanya bulan Juni saya hadir dengan kondisi yang masih sangat kurus, tapi udah sembuh. Udah clean. Tapi hadir dengan air mata, jadi udah nggak tahu lagi tuh prosesi wisuda mau kayak gimana, udah lupa semua. Cuman duduk di depan nangis aja ngeliatin anak saya dua-duanya yang dalam momen yang berbeda gitu, bisa hadir gitu. Wow. Tadi pastor sempat mention tentang keluarga ya, istri yang pakai logika banget dan pasti punya anak 2 yang luar biasa. Kan mereka pasti support tentunya ya. Ada pasti kekuatan dari Tuhan lewat peran-peran orang-orang terdekat pastor gitu. Bagaimana peran keluarga dan komunitas pastor itu sendiri untuk melewati masa-masa tersebut gitu, selama dari 2019 sampai berapa tahun pastor akhirnya dinyatakan clean? Cuman 5 bulan sih. Wow. Sebenarnya 1 bulan clean, tapi kemudian masih dirawat lagi, jadi totalnya semuanya 5 bulan dan itu keluar dari rumah sakit tanpa obat akhirnya. Wow. Betul-betul bisa pulang ke rumah ya. Berarti di masa-masa 5 bulan ini kan ada naik turun sangat-sangat menegangkan gitu ya. Di orang-orang terdekat gitu. Fase apa yang benar-benar membekas di hati pastor? Sebenarnya sih ya pastinya doa dan support daripada orang terdekat, udah pasti keluarga sama teman dekat. Ada satu momen indah sih sebenarnya gini. Betul. Ada momen sama Richard Buntario yang pernah kesini. Itu sahabat saya dari kecil. Wow. Jadi ada satu momen dia datang ke rumah sakit. Dia bilang gini sama istri saya, Gap, lo pulang aja ke Indonesia, temenin anak lo. Gua upload sana sama lo lah 3 hari, dia bilang itu weekend. Terus saya tuh udah dibeliin makanan segala macam karena saya boleh makan apa aja sebenarnya kan. Dibeliin ya mumpung boleh makan apa aja untuk masa pemulihan, pesenlah makanan nasi babi, bakmi babi, semua babi. Pokoknya kalau ada es krim babi malah. Pokoknya semua babi-babian gitu. Tapi ada satu hal yang saya nggak bisa makan karena itu es krim. Wow, apa tuh? Kalau misalnya itu es krimnya Häagen-Dazs di dalam kemasan dipakein ini masih bisa disimpan ya. Saya suka banget es krim namanya Godiva yang begini nih, swirl. Oh iya. Isinya coklat sama vanila gitu. Terus si Richard itu sahabat saya ngomong gini, lu mau makan apa yang lu belum makan? Ada satu cuman kayaknya nggak mungkin, udahlah gitu. Apaan? Dia bilang gitu. Es krim Godiva. Oh oke, udah tenang gitu. Besok paginya dia pesan es krim Godiva di mall terdekat dengan rumah sakit.
Dan istrinya udah nunggu di Grab, mobil Grab. Dia beli tuh es krim, dia lari tuh ke mobil. Grabnya langsung ke rumah sakit, dia lari ke lantai 8, dia kasih sama saya es krimnya. Melelehnya cuma dikit di atasnya doang. Dan ini orang bener-bener datang ke kamar saya tuh ngos-ngosan. Yeah. Lari bawa es krim. Betul. Itu momen yang paling indah yang saya ngerasa seorang sahabat sampai istilahnya melakukan segala sesuatu untuk supaya sahabatnya ini dapat es krim yang saya pengen gitu. Itu sampai saya fotoin es krimnya. Dan saya makan tuh sambil berlinang air mata gitu. Aduh thank you banget, udah lu jangan beliin gue es krim lagi. Tapi itu momen paling indah sebenarnya, salah satu momen terindah yang rasa disupport lah. Kalau rasa disupport doa sih udah pasti karena banyak orang yang doain, teman-teman keluarga udah pasti. Tapi itu salah satu momen yang terindah yang benar-benar ngerasa kayak disayang lah di situ. Berarti tapi kalau misalnya kita bahas tentang anak gitu ya, anak juga ikut bolak-balik nggak Pastor untuk nemenin Pastor di rumah sakit? Anak saya yang pertama itu waktu itu lagi di Indonesia, dia lagi kelas 6 SD. Anak saya yang kedua maksud saya, yang pertama itu lagi SMA di situ di Singapura. Jadi deket ya? Jadi dia bisa datang, tapi puji Tuhannya setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, dia tidak pernah lihat saya dalam kondisi kritis. Dan itu kesaksian tersendiri karena akhirnya dia nggak pernah tahu saya dalam kondisi kritis. Dia akhirnya belajarnya luar biasa, dia akhirnya lulus dengan angka yang luar biasa, dan akhirnya dia dapat beasiswa untuk sekolah di sekolah yang dia mau. Dan waktu dia mau pergi, baru saya kasih tahu sama dia bahwa saya tuh hampir meninggal dalam kondisi kritis di hari-hari antara Senin sampai Kamis, di mana dia nggak datang. Dia nangis, dia bilang ini, kenapa saya nggak dikasih tahu? Saya bilang bukan saya nggak mau kasih tahu, tapi Tuhan yang nggak kasih tahu. Di situ kita deklarasi ayat yang tadi, kita tahu sekarang, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya bilang gini sama dia, kalau kamu tahu, kamu pasti nggak bisa belajar. Kamu nggak bisa belajar, angka kamu jelek. Angka kamu jelek, kamu nggak dapat beasiswa. Urutannya lihat bagaimana Tuhan bekerja. Jadi semua dikasih kebaikan sama Tuhan. Tuhan gitu punya maksud dan tujuan ya Pastor. Betul. Dan kalau kita melihat nih keseluruhan perjalanan hidup Pastor gitu ya, dari awal kenal Tuhan, lalu juga ngalamin fase tersulit di hidup gitu, sampai akhirnya dapat vonis umur tinggal sebentar lagi gitu, pasti banyak, dan saya yakin pertumbuhan banyak banget terjadi ya. Dan menurut Pastor sendiri gitu ya, apa ciri iman yang bertumbuh secara dewasa? Iman kalau bertumbuh dewasa itu adalah iman yang betul-betul bertumbuh. Gini loh, Petrus bilang ini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia, supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Bertumbuh tuh harus bertumbuhnya benar, bertumbuhnya di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada Injil kemakmuran, yang ada Injil kasih karunia. Jadi bertumbuh dengan pengertian bahwa saya adalah orang Kristen yang menjadi pengikut Yesus. Beda loh antara orang agama Kristen dan orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Kan agama kan status yang diberikan. Betul. Nah, sebagai pengikut Yesus, saya tidak akan kejar jawaban doa. Yang saya kejar adalah penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Kalau orang agamawi, dia akan datang kepada Tuhannya dengan semua ritual-ritualnya dia. Berharap Tuhannya dia menjawab doanya dia. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Makanya timbul frasa-frasa seperti begini di antara orang Kristen sekalipun. Saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab? Bagi saya kalau ada orang ngomong begitu, orang itu adalah orang yang sangat agamawi karena dia datang kepada Tuhan dengan formula. Saya udah lakukan ini, kok Tuhan gak jawab? Gitu. Formula lah. Harusnya apa? Bukan dengan usaha kita, harusnya apa? Tuhan terima kasih ya, ketika saya berdoa, saya percaya Tuhan akan jawab sesuai sama waktunya Tuhan, dan yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi saya. Nah, selagi saya menunggu jawaban doa, itu momen yang paling penting. Di momen itu kita bertumbuh, di momen itu kita berubah, di momen itu iman kita makin dikokohkan, di momen itu kita belajar keintiman sama Tuhan. Itu momen yang paling indah, yang orang gak kejar, orang kejarnya jawaban doanya, makanya orang kecewa. Tapi kalau kita kejar penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa, merdeka kita. Betul. Karena kairosnya Tuhan. Ketika Tuhan akan berikan jawabannya, terserah dia, ada 4 jawaban doa. Iya, tidak, nanti, A diganti B. Jangan yang ini gak baik. Karena apa? Ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Contoh sederhana, ketika kita dapat jawaban doa, dan kita gak suka sama jawaban doanya, karena tidak sesuai sama keinginan kita. Betul. Ingat, Tuhan jawab kebutuhan bukan keinginan. Tuhan jawab kebutuhan baru keinginan. Kadang-kadang juga begitu. Nah, ketika Tuhan kasih dan kita gak suka, ya udah gak apa-apa, manusiawi gak suka. Tapi belajarlah mengucap syukur, bilang gini, Tuhan makasih ya, pasti ujungnya akan membawa kebaikan bagi saya. Karena semua yang disiapkan sama dia gak mungkin gak bawa kebaikan buat anak-anaknya.
Nah sekali lagi, dia adalah Tuhan yang maha tahu toh. Betul. Dia Tuhan yang maha hadir, maha kuasa. Makanya kalau ada orang yang sampai komplain tentang kebaikan Tuhan, bagi saya dia sedang ikut Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Iya, that's the point. Sesederhana itu sebenarnya. Yes. Jadi yuk kita kejar penyertaan Tuhannya. Itu pengalaman yang dia mau kita selami, dan disitulah dia mau kita berubah. Bukan masalahnya diubahkan dulu, kitanya berubah dulu. Oke. Kan gitu kan harusnya kan. Saya mau terobosan Tuhan. Iya. Terobosan di dalam pikiran manusia, masalahnya hilang. Enggak lah, kalau lu minta terobosan ya lu terobos masalahnya sama saya. Tapi sebelum kamu ngalamin terobosan, kamu berubah dulu. Kamu ngalamin terobosan dulu dalam hidupmu. Gitu. Betul banget. Ya. Jadi di ujung daripada masalah yang paling penting adalah bukan masalahnya berubah, sayanya berubah. Yes. Dan proses untuk sampai di akhir itu yang Tuhan tuh pengen ajarin gitu. Betul, ya Pastor ya. Betul. Itu iman yang bertumbuh di situ justru. Itu kebenarannya. Bukan bermaksud oh ya Tuhan, aku tahu Tuhan bakal jawab doaku, tapi kita sembari kayak ya tunggu aja lah Tuhan gitu ya. Iya. Bukan iman yang ini. Iman saya akan bertumbuh kalau Tuhan kasih ntar keinginan saya atau jawaban doa saya. Enggak lagi. Iman saya bertumbuh selagi saya nunggu jawaban doa. Harusnya kan gitu. Yes. Karena saya ngalamin keintiman, saya ngalamin kebaikan Tuhan, saya ngalamin perubahan dalam diri saya. Terus saya tersenyum, saya lega, saya puas. Orang datang, lu kok kelihatannya seneng sih? Iya. Udah dapat jawaban doa? Belum. Itu baru asik. Itu baru keren. Betul. Jangan udah nunggu dapat jawaban doa baru kita sukacita. Enggak, sukacita selagi nunggu jawaban doa. Betul. Gitu dong harusnya. Dan pertumbuhan iman juga kan juga dijawab dan dijaga lewat kebiasaan yang dijalani sehari-hari, Pastor. Dan disiplin rohani apa yang paling membantu Pastor ngejaga kekuatan dan kedekatan dengan Tuhan, khususnya di masa-masa sulit? Saya selalu ingetin jemaat, jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Saat teduh sebelum keluar kamar pagi hari, mesbah keluarga kalau malam. Saya sudah dedikasikan hidup saya 6 tahun menulis renungan harian setiap hari. Karena bagi saya itu adalah makanan rohani yang paling luar biasa bagi semua orang. Bahkan saya katakan itu adalah sebuah warisan yang paling dahsyat engkau bisa berikan bagi anak-anakmu. Nah, saya ditegur Tuhan 6 tahun lalu. Kamu jangan cuma ingat-ingatin jemaat aja dong. Ayo dong tulis renungan. Saya bilang gini, Tuhan renungan harian. Kalau renungan bulanan mah gak apa-apa nih, tiap hari berarti Tuhan gitu. 365 hari. Betul, betul. Nah, momen-momen yang sulit tuh seperti misalnya hari Minggu. Hari Minggu dan ketika kita lagi ibadah sampai malam, badan udah capek, pulang ke rumah, renungan harus selesai sebelum saya tidur. Karena itu harus menjadi makanan mereka di pagi hari. Dan itu yang saya lakukan setiap hari udah 6 tahun. Udah 2.000 lebih renungan harian yang saya tulis. Nah, tahun lalu itu jemaat mulai ngomong gini, Pak, saya nggak suka baca, saya sukanya video. Jadi saya ngomong sama tim saya, guys, kita harus buat videonya 5-7 menit renungan harian dan harus ada doa di akhirnya. Dan kalau kita udah posting, kita nggak bisa stop. 365 hari dan itu terus setiap hari. Jadi akhirnya kita buat videonya. Sekarang videonya udah setahun lebih. Kemudian jemaat kasih aspirasi lagi, Pak, bukuin dong Pak, dibukukan. Saya udah keluarin lagi bukunya. Itu prosesnya 1 tahun. Sekarang udah mau keluar volume yang kedua. Jadi 365 hari renungan harian, judulnya Kingdom Daily Devotion. Saya akan berikan semampu saya, sebisa saya. Istilahnya gue chefnya deh. Gue yang masakin, lo yang udah tinggal baca aja gitu. Tinggal nikmatin aja. Kalau itu nggak dibaca juga, aduh, mau ngomong apa? Karena itulah yang menjadi disiplin rohani, ya itu firman Tuhan. Sama seperti kita makan makanan yang sehat, tubuh kita jadi sehat lewat mulut. Nah, roh sama jiwa juga jadi sehat kalau kita masukin firman Tuhan lewat mata sama telinga. Karena mata sama telinga adalah pintu gerbang hati. Betul. Gitu. Oke. Nah, Pastor, supaya obrolan ini tuh bisa lebih gampang gitu ya buat pendengar bisa langsung praktekin gimana karena banyak nih pendengar yang lagi ngalamin, mungkin lagi bergumul, lagi sakit, lagi ada banyak masalah. Langkah awal apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa lakuin apa yang Pastor sudah alamin sebelumnya? Sebenarnya gini sih, mindset sih sebenarnya. Jadi gini, Yesus sudah katakan selesai kan di kayu salib. Berarti kemenangan sudah di pihak kita, kemenangan sudah di tangan kita. Dia sudah mengalahkan maut, dia mengalahkan yang namanya hukuman dosa. Hukuman dosa maut sudah ditiadakan. Hari ini kita masih bergumul dengan kuasa dosa, betul. Kita lagi proses setiap hari sanctification. Tapi hukuman dosa sudah dihilangkan sama dia. Kematian sudah dikalahkan, penyakit sudah dikalahkan dan lain sebagainya. Sebenarnya mindset. Saya waktu berdoa di kamar saya waktu rumah sakit itu, saya berdoanya begini. Saya tidak berdoa Tuhan sembuhkan saya, tapi saya berdoa Tuhan terima kasih kesembuhan sudah saya terima. Jadi milikilah mindset seorang pemenang.
Jadi kalau sedang bergumul sama masalah apapun, bilang Tuhan terima kasih, saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saya sudah menang atas masalah saya, walaupun saya belum melihat pemulihan, walaupun saya belum melihat kesembuhan. Saya percaya kesembuhan Tuhan sudah berikan, saya percaya pemulihan sudah Tuhan berikan. Saya percaya Tuhan, mungkin pasangan saya yang lagi pergi dari saya, Tuhan sudah kembalikan ke dalam tangan saya, ke dalam keluarga saya. Anak saya yang lagi kabur, Tuhan sudah balikin dia dalam nama Yesus. Dia orang baik, dia orang luar biasa, saya lepaskan berkat atasnya. Jadi jangan dikutuk-kutukin, jangan komplain, jangan keluarkan kata-kata negatif. Berdoa sebagai mindset orang yang sudah menang. Karena sudah dikalahkan di kayu salib, semuanya sudah selesai di kayu salib. Gitu. Kalau itu menjadi pedoman kita, saya percaya kita menjadi orang-orang yang merdeka karena kebenaran memerdekakan, dan kita menjadi orang-orang yang walaupun ada masalah tidak stres. Gitu. Berarti ucapkan hal yang positif. Betul. Maupun nanti aduh ini udah masa tenggangnya nih, waktu nih kita harus bayar ini, tapi keluarkan kalimat udah dibayar, udah lunas, yakin gitu Pastor ya. Sebagai penutup, satu pesan Pastor bisa sampaikan untuk penguatan apa yang ingin Pastor sampaikan kepada para pendengar yang lagi ngalamin masa-masa sulit, atau mungkin ada satu quotes yang bisa membangkitkan semangat para pendengar. Saya selalu suka dengan tadi yang Roh Kudus kasih tahu sama saya di kamar rumah sakit, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Dan ingat satu hal yang luar biasa adalah ketika saya belum melihat jawaban doa, selalu katakan dalam dirimu, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Karena kita tidak akan pernah bisa melihat secara mata jasmani di mana dia sedang bekerja. Seringkali dia bekerja dengan cara yang sangat ajaib, dan dia selalu bekerja mendatangkan kebaikan, dan seringkali mata kita terkesima dengan masalah kita. Jadi biarlah hari ini kita bukan sekedar hanya baca firman, tapi firman baca kita. Biarlah hidup kita bukan sekedar ngerti firman, tapi firman menguasai diri kita. Kalau itu menjadi kebenaran dalam hidup kita yang kita pegang teguh, walaupun ada masalah, kita akan bilang gini, makasih ya Tuhan, Engkau baik. Karena Yusuf harus melewati sumur sama penjara untuk menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Bangsa Israel harus melewati Laut Merah supaya sampai ke tanah kering dan akhirnya tanah perjanjian. Saya akan sampai Tuhan ke tujuan saya, walaupun saya lewatin jalan-jalan yang gak enak. Tapi satu hal saya paham dan saya sadari, saya sedang berjalan bersama Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, dan tangannya tidak pernah melepaskan saya. Udah, kita harusnya kalau udah itu udah tenang kita. Karena apapun lembah kekelaman, apapun padang gurun, walaupun kita nggak bisa lihat ujungnya, kita sedang berjalan sama Tuhan yang Maha Tahu. Sebagai pengikut Kristus. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin. Betul. Betul. Thank you so much Pastor untuk waktunya, waktu yang sangat-sangat luar biasa untuk membangkitkan iman kita semua lewat kesaksian hidup Pastor. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pastor dan keluarga. Thank you. Thank you Pastor. Thank you, God bless.